Ya, selamat siang petani Indonesia, pecinta channel Bumi Retawu Mas Dewo Jogja. Siang ini kita akan membahas masalah aplikasi produk Naturstec ya, khususnya untuk mensetek tanaman tabulang pot ya berbatang besar ya. Jadi batang besar kemudian diolesi Naturstec, kemudian ditanam di media ya, harapannya nanti menjadi tabulang pot yang seperti di bonsai kecil tapi nanti tumbuh tunasnya. Gimana caranya? Nanti akan kita ini bareng-bareng ya. Sekali lagi topiknya adalah aplikasi Naturstec untuk stek batang besar ya. Nah, hari ini kita akan menyetek batang besar satu jambu kristal merah ya, sama jambu sukun isi merah tanpa biji. Yang kedua adalah pamelo. Jadi pamelo daging merah ya tanpa biji, itu akan kita juga setek batang besar. Kemudian juga ada bougainville ya, bougainville ya. Nanti rencana akan kita jadikan bougainville pancawarna yang satu pohon dengan batang besar, kemudian di bonsai bunganya macam-macam banyak ya. Nah, kita akan mulai sebentar lagi ya. Kita akan memulai menyetek ya. Ini batang jambu kristal merah ya. Di jambu kristal merah itu buahnya seperti jambu kristal tapi warnanya merah tanpa biji, atau kalaupun ada bijinya sedikit sekali ya. Ini akan kita stek. Kira-kira ini 40 cm kita potong ya. Diameter kira-kira 15 cm ya, tinggi 40 cm ya. Kemudian diolesi Naturstec ya. Nanti setelah kering baru masukkan ke dalam media ya. Naturstec untuk khusus stek akar ya. Nah, sedangkan fungsi Naturstec itu ada satu, dia untuk stek batang langsung seperti ini ya. Kemudian untuk stek sisip atau cangkok sisip ya. Kalau nyangkok lewat samping di gergaji kemudian nanti diolesi Naturstec, itu namanya stek sisip atau cangkok sisip. Kemudian digunakan juga Naturstec untuk cangkok ya. Cangkok ala kadarnya cangkok seperti biasanya. Kemudian fungsi Naturstec adalah juga untuk menyuburkan tanah ya, kemudian menguatkan akar ya. Jadi fungsi Naturstec sebenarnya sebagai perangsang akar untuk kalau kita lagi nyetek ya. Kemudian fungsinya juga ditaburkan di media ya, sebagai berfungsi untuk menyuburkan tanah, kemudian menguatkan akar tanah, sekaligus dia bisa untuk fungsi hama ya, untuk mengendalikan hama. Karena ini formula baru, formula yang dikhususkan untuk macam-macam khasiat ya dalam satu produk, yaitu Naturstec untuk pertumbuhan akar ya. Kemudian Naturstec yang kedua adalah Naturstec buah, nutrisi tanaman buah ya. Jadi ini untuk menyuburkan tanaman agar tanaman terangsang bisa cepat berbuah ya. Kemudian mencegah bunga rontok atau calon bakal buahnya rontok. Ini pakai yang merah ya. Nanti aplikasinya akan kita berikan contohnya ya. Kira-kira demikian. Nah, ini sekarang kita akan ngetek dulu ya. Ini setelah diolesi Naturstec kering ya, saraknya kering, baru ditancepin ya. Harus kenceng ini ya, kenceng. Nah, fungsi daripada kita menyetek batang besar
ya. Maksudnya supaya nanti kalau keluar tunas banyak, kemudian pot dalam kondisi pendek, cabang-cabangnya banyak, bisa disambung, ya. Misalnya cabang ini jambu getas, cabang ini jambu sukun, cabang ini kristal putih, yang ini kristal merah, jadi bisa disambung macam-macam, ya. Nah, dari awal nanam stek itu kira-kira 3 minggu kemudian dia akan muncul tunas, ya. Nih, 3 minggu kemudian dia akan muncul tunas, ya. Jadi setelah 3 minggu kita tunggu akan nanti muncul beberapa tunas, ya. Akan muncul beberapa tunas. Nah, contohnya tunas ini. Nah, ini. Nah, ini setelah 3 minggu kemudian muncul tunas, ya. 3 sampai 4 minggu, ya, muncul tunas seperti ini. Nah, ini jenis kristal merah, ya. Kristal merah, jadi dagingnya isinya merah, ya. Kemudian nanti setelah dia muncul agak panjang, ini bisa mulai disambung jenis jambu lain, misalnya ini sukun, ini kristal putih, ini getas dan sebagainya bisa, ya. Tapi ini belum cukup umur untuk bisa disambung, ya. Jadi diharapkan nanti tabu lampotnya itu punya satu jenis pohon jambu tapi punya warna 5, gitu ya. Nah, ini juga hasil, kalau ini sukun merah, ya. Sukun merah. Ini terus daunnya, ya, semua ini dengan proses diolesi dulu dengan Natustek. Tapi apakah harus dengan Natustek? Tidak, ya. Banyak JPT, ya, merek lain yang juga bisa digunakan untuk stek, ya. Karena saya produksi sendiri, ya saya memakai Natustek, gitu ya. Jadi jangan terhambat karena di suatu tempat tidak ada Natustek. Nanti ya, mereka demikian. Nah, kalau ini ada, kita coba stek, ya. Stek batang besar, ya. Ini diameter hampir 20, nih diameter 20, ya. Jeruk pamelo, ya. Jeruk pamelo daging merah tanpa biji, ya. Nah, diharapkan dengan dibonsai, di stek, ya, dengan menggunakan zat perangsang akar Natustek, ini akan 3 minggu lagi akan tumbuh tunasnya, ya. Ini besar, cukup besar, ya, pohonnya. Nah, dengan harapan nanti kalau muncul tunas baru nanti akan kita sambung jenis jeruk lain, hingga diharapkan tabu lampot satu pohon bisa berbuah beberapa jenis pamelo, ya. Ada yang pamelo putih, pamelo daging merah tanpa biji, ya. Kemudian bisa juga disambung dengan jeruk jenis lain, ya. Nah, kalau pamelo merah itu aslinya dia tinggi, ya, pohonnya, kemudian rajin berbuah, buahnya bergelantungan banyak begitu, ya. Nah, dia dagingnya manis tanpa biji, ya, merahnya kemudian lunak, ya, nggak keras, ya, seger pokoknya kalau dimakan. Ini, ya, ini pamelo. Nah, ini juga pamelo diameter 25 cm, ya, 25 cm. Sama dengan proses pengolesan zat perangsang akar, ya. Kemudian kita tanam. Nanti setelah dia muncul tunas daunnya banyak, baru nanti kemudian di proses pembuahan, ya, pakai Natustek buah. Tapi setelah dia punya tunas banyak, diganti medianya yang lebih besar, paling enggak diameter 50 sampai 60 cm potnya, ya, kira-kira gitu. Nah, kalau ini adalah batang besar bougainville, ya.
batang besar bougainville. Aslinya ini bougainville-nya warna pink, ya. Asli pohon bougainville ini warna pink, ya. Kemudian kita bonsai, kita stek ya dengan cara yang sama tadi, diolesi liat perangsang akar natus stek. Kemudian nanti akan kita jadikan tanaman bonsai bougainville yang tentu nanti akan kelihatan eksotik, lebih indah dan sebagainya ya. Kira-kira gitu ya. Ini sudah saya tanam kira-kira 10 hari ya, 10 hari. Nah, Mas bisa lihat ini sudah mulai keluar tunasnya nih ya, ini ya, kemudian sini ya. Ini kalau panjenengan lihat ini diameternya ini udah hampir 25 cm ya. Diameternya ini 25 cm. Ya, kalau muter gitu ini dibelah 25 cm. Memang ini gede nih ya. Nah, kita akan bonsai nanti. Ada pertanyaan? Iya, ini Mas Dewo, ini kan banyak tunas nih, banyak ya, banyak tunas. Terus nanti kapan siap bisa disambung dengan, misalkan ini kan pink ya, pink itu bisa disambung dengan warna kuning, warna merah, warna ungu, warna apa yang segala macam ya. Ada beberapa macam ini, cara apa namanya bentuknya, terus perawatannya bagaimana Mas Dewo? Oke ya, memang tujuannya saya bonsai bougainville ini kan, jika nanti sudah muncul banyak tunas, ya, akan kita jadikan bougainville 7 rupa, bukan kayak itu ya, bunga 7 rupa bukan ya, tapi ini bougainville 7 rupa. Nah, tentu untuk nyambung itu butuh kapan itu harus disambung, ya kan? Memang nunggu tunasnya itu bisa disambung kira-kira sudah cukup umur ya, tunasnya itu. Misalnya umur tunas sudah 2-3 bulan. Nah, itu baru bisa disambung ya. Nah, nanti dipilih yang muncul di sini, ini akan disambung warna putih misalnya. Yang muncul di sini akan disambung warna fanta merah, ya kan? Kemudian yang di sini misalnya mau disambung warna jenis pink, kuning ya. Dan di sini lain-lain. Itu nanti diatur ya, antara sebelah sini sudah diatur warnanya ya. Ini diharapkan nanti ketika nanti sudah berhasil disambung menjadi bougainville 7 rupa ya. Memang perawatannya harus, kalau bisa setelah berhasil disambung itu tidak ditanam di dalam tanah, tapi tetap dipertahankan ditanam di dalam pot ya. Sebab kalau nanti di dalam tanah tidak rajin berbunga ya, karena terlalu subur, daunnya terlalu banyak tapi bunganya sedikit. Tapi kalau tetap dikondisikan di dalam pot tapi dirawat nutrisinya ya, dikasih nutrisi bunga misalnya, nah disemprot daunnya dan sebagainya, dirawat, nah dia akan berbunga sering dan lebat sekali ya. Nah, nanti ada contohnya ya, bougainville bonsai kemudian muncul 7 warna, nanti ada contohnya ya, ada fotonya nanti. Kira-kira gitu. Mas Dewo, ini selain contoh dari
jambu Stek batang besar. stek batang besar, terus ini namanya apa? Bougainville. Bougainville. Ini pamelo. Pamelo, ya. Itu ada contoh lain nggak yang sudah dirawat dengan apa natur stek Dan tumbuh subur. atau yang lebih subur, yang sudah apa kelihatan bagus gitu Mas Dewo? Kelihatan tumbuh subur bagus Iya. karena ada perawatan berkala ya dengan menggunakan natur stek ya. Ada. Nah ini kita lihat ya bareng-bareng. Contoh aja, contoh kecil aja ya. Yang memang gini, Mas. Jadi tabu lampot, ya, orang yang pemula atau pemerhati tabu lampot ada hal yang sebagai syaratnya ya. Jadi tabu lampot itu butuh satu, dia perhatian, ada rutinitas perawatan secara berkala, ya. Kemudian penyiraman yang intens, ya. Kemudian pemberian nutrisi ya secara bertahap. Kemudian penggantian media pokok ya itu 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Jadi kalau hanya hobi saja ya, kemudian medianya kurang mendapatkan perhatian, kemudian nutrisinya tabu lampot juga kurang, ya dia makannya terbatas karena tidak sering dipupuk dan sebagainya, tentu hasilnya nggak maksimal ya. Jadi memang seseorang yang mempunyai tabu lampot butuh tanaman itu kayak kita aja. Kalau dirawat, kemudian dikasih makan cukup, dia akan tumbuh baik, tumbuh subur. Dan tidak kalah penting bahwa tabu lampot itu harus cukup sinar matahari, ya, sebagai proses fotosintesis ya, sehingga proses masak jalan itu bisa dimasak karena matahari, kemudian dia akan menjadi syarat tumbuh suburnya, ya, kira-kira gitu. Tapi nanti sebentar akan kita lihat seperti apa beberapa yang bisa kita lihat tabu lampot yang dirawat, ya. Karena kalau tabu lampot nggak dirawat juga percuma, beli mahal-mahal tidak dirawat, dia hanya subur 2 minggu, sebulan, nanti setelah sebulan dia kurus, layu, mati. Itu kebanyakan gitu, ya. Apalagi di komplek-komplek perumahan yang dia kecenderungan di situ misalnya ya kurang ada perawatan, jadi tanamannya nggak subur, jadi nggak cantik lagi, ya. Apalagi orang kebanyakan mengharapkan dengan perawatan sedikit tapi buahnya muncul banyak, ya itu nggak bisa, ya. Memang harus dirawat. Kira-kira gitu. Yuk kita lihat ya di sana. Oke, siap. Ini contohnya, ini jambu kristal ya, jambu kristal tabu lampot di dalam pot, ya, dengan diameter pot ini 50 ya, 50. Nah karena dia dirawat, dipupuk, diperhatikan, nah dia muncul ini bunganya banyak, ya kan? Ini kan calon bunga banyak, ini juga muncul bunga banyak, ya. Ini juga calon bunga, calon buah, ya. Ini juga yang di sebelah bawah pun juga dia keluar buahnya. Nah ini juga bunga, ini juga bunga, ini juga muncul nih bunganya nih, ya, bunga, ya. Nah ini contoh yang sudah agak besar, nih. Nah di ujungnya dia keluar juga bunga, tuh, ya, tuh double, ya kan. Nah salah satunya ya, jadi diharapkan pot ini akan berbuah banyak bergelantungan kalau dirawat. Kira-kira gitu ya Mas? Iya, iya, iya. Paham ya Mas? Ya, contohnya ini ya. Iya. Ini salah satunya. Nanti kita lihat lagi yang lain. Iya, iya. Ye. Nah ini ya tanaman tabu lampot. Tuh ya pot di bawah. Potnya kecil ya. Ya. Ini tanamannya ya subur. Ya. Ini semuanya mengeluarkan tunas baru, subur, hijau royo-royo ya. Ini leci dataran rendah. Leci dataran rendah yang leci madu. Ini pernah berbuah ya tahun lalu, belum banyak, tapi ini diharapkan tahun ini dia buahnya banyak. Ini seger nih karena dirawat, ya. Bagaimana rawatnya? Di antaranya dengan itu Mas. Di antaranya dengan untuk akarnya kita kasih hanya 2 tutup 2 minggu, ya.
Kemudian ini Siapkan dulu. 2 tutup juga untuk 2 minggu. Jadi tidak harus setiap minggu atau terlalu banyak, enggak, dikocor dengan air ya. Ini pohon mangga yang sudah mendapatkan perawatan intens ya, yaitu diberi pupuk secara berkala. Terutama saya menggunakan ramuan saya sendiri ya. Ini contohnya, ini tabu lampot kecil, potnya di bawah bisa dilihat. Oke. Nah, itu setiap 2 minggu sekali saya taburi 2 tutup. 2 tutup yang NS akar dan 2 tutup NS buah. Ya. Nah, ini hasilnya tanamannya subur. Ya. Nah, setiap ujung ini mengeluarkan tunas baru. Tiap ujung ya, ini ujung mengeluarkan tunas baru. Nih, ya. Nih. Tiap ujung mengeluarkan tunas baru. Nah, bahkan ini sudah mulai berbunga. Ya. Nah, nanti setiap ujung ini, tunas-tunas ini ya, setiap ujung tunas-tunas ini akan mengeluarkan bunga. Ya. Nah, ini adalah bakal bunga. Ya, yang ini sudah keluar bunga. Nah, yang ini keluar, yang kedua ini nanti keluar bunga. Ini juga ada muncul yang kedua hijau, itu nanti keluar bunga. Jadi semua pupus ini nanti akan mengeluarkan bunga. Ya, ini pendek, hanya 1,5 meter. Ya, potnya kecil, tapi dirawat dengan baik, disiram yang cukup, ya, dikasih pupuk secara berkala begitu. Ya, secara keseluruhan kalau dilihat dari sini, ini utuh gitu dari bawah ke atas kan bagus sekali. Ya. Ini yang tabu lampot segede gini, itu Ya. Penyiramannya berapa kali, Mas? Ya, kalau musim penghujan kan nggak perlu disiram. Ya, cuma kalau mulai musim panas kayak gini, memang 2 hari harus disiram, Mas. 2 hari sekali. 2 hari sekali harus disiram. Kemudian setiap 2 minggu dikasih nutrisi ya, agar dia cepat muncul tunas baru, kemudian berbunga pada musimnya. Ya, kira-kira gitu ya. Ini nanti sebentar lagi, kira-kira sebulan lagi udah penuh buah ini. Ya, penuh bunga, penuh buah. Diharapkan begitu. Nathan, ya, udah jelas ya, Mas ya? Iya, makasih, Ya. Mas. Jelas Ya. sudah. Nah, ini contoh tabu lampot ya, pamelo. Ya, tabu lampot pamelo. Ini kira-kira tinggi 170 ya. Ini kokoh ya, daunnya subur sekali ya, karena dirawat ya. Jika dirawat, dia akan tumbuh, batangnya, daunnya subur, hijau royo-royo ya. Nah, pada musimnya dia cepat keluar bunga ya. Jadi semua tanaman kalau dirawat pasti menghasilkan tanaman yang bagus dan subur. Ini ada lagi kelengkeng. Ini ya, ini tabu lampot kelengkeng ya. Nah, ini daunnya subur sekali ya, subur ya. Ini karena butuh perawatan ya, gitu. Mau nambah lagi enggak? Nah, ini mangga ya, mangga Kyoje ini pakai pot ya, kemudian kita rawat bagus
ya hasilnya begini ya. Ini hijau royo-royo, daunnya tumbuh subur, sehat ya. Nah sebentar lagi dia akan berbunga ya, sebentar lagi akan berbunga. Ini keluar nanti di sini keluar bunga nih, pucuk-pucuknya ini ya, sebentar lagi dia berbunga. Nah inilah contoh kalau tanaman kita rawat dengan benar-benar. Jadi tidak sekedar hobi ya, tapi tabu lampot harus diperhatikan nutrisinya, perawatannya secara berkala ya. Kira-kira demikian. Ini mangga Irwin ya, mangga Irwin di tabu lampot ya. Hampir berbunga, ini sebentar lagi berbunga. Ini tanda-tanda berbunganya udah ada. Ya. Ini setelah tunas keluar bunga, semua ujungnya sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda berbunga ya. Ini Irwin yang ungu kemerahan ya, subur nih, subur, termasuk subur ya. Ada lagi nanti contoh tanaman alpukat bodong ya. Nah ini alpukat tabu lampot saya ya, namanya alpukat bodong. Ini tumbuh subur ya, tumbuh subur ya. Usia kira-kira ini 1,5 tahun ya, tapi karena dirawat dia bagus sekali, pendek ya. Nah, mungkin musim ini dia akan mulai berbunga ya, musimnya akan mulai berbunga, bagus sekali. Posturnya pendek, rimbun. Ini juga sama, masih alpukat bodong ya, cuma ini saya buat agak pendek ya, agak pendek supaya roset gitu, tanamannya roset. Kalau berbuah biar menarik ya, bergelantungan ke bawah begitu ya. Dua-duanya ini dirawat dengan formula ya, secara berkala, formula Natusteck secara berkala ya. Oke ya, ini juga alpukat pendek. Kalau ini istimewa karena alpukatnya pohonnya kakinya 3 ya, jadi kaki 3 di dalam pot ya. Karena dirawat dengan bagus ya, muncul percabangannya melebar. Memang ini dibentuk supaya pendek, melebar, kemudian kalau dia muncul buahnya dia bisa bergelantungan pendek ya. Sebentar lagi dia akan muncul calon bunga ya. Ini calon bunganya ini udah mulai muncul calon bunga ya. Ini juga sudah mulai muncul calon bunga. Ini juga mulai muncul calon bunga. Mudah-mudahan berhasil nanti ya. Ini sebesar ini pohon apa nih Mas? Ya. Sebesar ini. Oh. Pot. Penasaran toh? Iya. Ini adalah stek pamelo. Jadi jeruk pamelo yang dia aslinya buahnya banyak sekali, buahnya lebat ya. Rajin berbuah ini ya aslinya ya. Kemudian kebetulan saya kepengen saya pendekkan ya, karena dasarnya dia punya ciri berbuah lebat, dagingnya lembut, kemudian merah tanpa biji. Nah ini akan kita bonsai nanti ya. Ini baru 2 hari saya tanam, mudah-mudahan nanti 3 minggu dia muncul tunas. Kalau sudah muncul tunas baru nanti kita mulai proses dibungakan atau dibuahkan gitu ya. Kira-kira gitu, minta doanya aja, mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau misalnya udah muncul tunas, nanti saya kabari ya, mungkin lewat video nanti Mas. Oke, gitu ya Mas ya. Tentu setelah muncul tunas harus diberi nutrisi, dirawat, disiram tiap 2-3 hari sekali, kemudian ditempatkan di tempat yang cukup matahari. Kalau terlindung dia nggak akan tumbuh bagus. Jadi saya ulang, semua tabu lampot itu membutuhkan cahaya matahari full, semua tabu lampot ya. Kalau dia terlindung dia susah berbuah ya, kira-kira demikian. Kemudian jangan lupa perawatan itu intens, tidak hanya seneng
atau getol membeli tabu lampot tapi nggak bisa ngelawatnya. Nah itu percuma ya, kira-kira gitu. Ye, cukup ye. Ya ini hanya sebagai gambaran aja bagaimana kita harus memperlakukan tanaman tabu lampot. Kira-kira gitu ya. Baik, teman-teman petani Indonesia, penghobi pemerhati tanaman tabu lampot ya, hari ini udah kita bahas bagaimana aplikasi Natustek ya diterapkan di dalam perawatan secara berkala tanaman tabu lampot ya. Juga tadi ada cara bagaimana nyeteknya, diolesi dan sebagainya ya. Kemudian perawatan selanjutnya, kemudian ada gambaran-gambaran tanaman yang sudah dirawat, hasilnya bagus ya, menjanjikan ya, kira-kira demikian. Tapi saya ulang bahwa fungsi Natustek akar itu gunaannya untuk stek, untuk cangkok, kemudian sisip cangkok ya, kemudian untuk menguatkan akar, menyuburkan tanah, juga sekaligus dia berfungsi sebagai pengendali hama di dalam tanah. Jadi itulah fungsi Natustek akar. Kemudian Natustek buah, dia berfungsi untuk memberikan nilai tambah ya, bagi tanaman, yaitu memberikan support nutrisi buah di dalam medianya, sehingga memungkinkan tanaman menjadi lebih subur, gampang dibuahkan, gampang dibungakan. Kira-kira demikian ya teman-teman. Berhasil tidak harus untuk menyuburkan tanaman, untuk membuahkan dan membungkakan tanaman ya, tidak harus pakai Natustek ya, karena Mas coba kalau mau melangkah saja dari rumah ke toko pertanian, di situ banyak merek ya yang tinggal milih untuk menyuburkan dan membungakan atau membooster tanaman itu banyak sekali ya. Jadi pesan saya teman-teman pemerhati tabu lampot dan pecinta tanaman buah dan lampot ya, jangan terhenti hanya karena di situ tidak ada Natustek ya. Saya memakai Natustek karena saya membuat sendiri sehingga murah, lebih hemat. Nah panjenengan bisa dan boleh pakai Natustek jika memang ada, jika tidak boleh pakai merek apa saja bagus, merek semuanya bagus menurut saya ya. Atau kalau enggak buat sendiri ya kan, buat booster sendiri, buat nutrisi buah sendiri yang ada di YouTube saya sebelumnya. Matan ya, selamat sukses untuk seluruh petani Indonesia ya. Sukses selalu, Bumi Retawu Mas Dewo, Jogja.